Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratna Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai teori konflik, yang dimana teori konflik ini ada menurut para ahli dan teori konflik berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, saya akan membahas apa itu teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyelesaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Selanjutnya, mengenai teori konflik menurut para ahli. Ada 7 teori konflik menurut para ahli, yaitu yang pertama, Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan sebagai berikut. Pada tingkatan pertama manusia dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa, di mana artinya rasa ingin berkuasa akan berhenti bila mana sudah masuk liang kubur. Yang kedua ada Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Menurutnya, membagi masyarakat ke dalam 2 kelas. Yang pertama ada kelas pemilik modal atau bourgeois, yang kedua kelas pekerja miskin atau proletar. Masing-masing kelas memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Bourgeois mempertahankan kekuasaannya dan mengakumulasi kekayaannya, sedangkan proletar mendistribusikan kekuasaan dan kekayaannya secara merata. Yang ketiga ada George Simmel. Menurutnya, masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang bebas dari konflik, perdamaian dan permusuhan. Konflik dan ketertiban sebenarnya bersifat korelatif. Keduanya sama-sama memperteguh dan juga menghancurkan bagian-bagian dari adat istiadat yang ada sebagai dialektika abadi dari kehidupan masyarakat. Naif jika konflik dipandang sebagai suatu yang negatif dan konsensus dipandang sebagai suatu yang positif. Konflik merupakan suatu yang esensial dari kehidupan sosial sebagai suatu hal yang tidak dapat dihilangkan di dalam komponen kehidupan sosial. Selanjutnya menurut Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Menurut Max Weber, perubahan sosial bukan hanya disebabkan faktor ekonomi saja. Konsep kelas, status, dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan Max Weber. Kelas merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama dalam hierarki ekonomi. Status lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi. Yang kelima ada Lewis Coser. Menurut Lewis Coser, teorinya menunjukkan kekeliruan jika memandang konflik sebagai hal yang melulu merusak sistem sosial, karena konflik juga dapat memberikan keuntungan pada masyarakat lunas di mana konflik tersebut terjadi. Coser memberikan perhatian terhadap asal mula konflik sosial bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup antara cinta dan rasa benci hadir. Yang keenam ada menurut Ralph Dahrendorf. Menurutnya, teorinya menunjukkan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Konflik bisa bersifat destruktif, bisa konstruktif, tergantung apakah ia membawa hancur struktur sosial atau membawa positif dalam ketertiban sosial. Setiap umur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap disintegrasi perubahan. Yang terakhir, menurut Randall Collins, kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan identitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilisasi. Berikutnya,
Teori konflik berdasarkan sudut pandang. Ada 10 teori konflik berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, teori proses konflik. Teori proses konflik ini yang pertama ada kelompok, ketidakseimbangan, munculnya perasaan, tidak terkendali, emosi, kesadaran, munculnya ketegangan, pertentangan, dan mengakibatkan konflik. Yang kedua ada teori identitas. Konflik disebabkan karena terancamnya atau tidak diakuinya identitas orang atau sekelompok orang, yang sering berakar di dalam hilangnya sesuatu atau di dalam penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Yang ketiga ada teori kebutuhan manusia, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dapat menyebabkan konflik. Yang keempat ada teori hubungan masyarakat, yaitu teori ini sebagian besar terjadi karena perbedaan di masyarakat, kesalahpahaman, dan keegoisan individu. Yang kelima ada teori kesalahpahaman antar budaya, yang dimana perbedaan budaya, adat, dan kebiasaan bisa menimbulkan konflik. Yang keenam ada teori negosiasi prinsip, yang dimana perbedaan prinsip dapat menimbulkan konflik dan pandangan seseorang terhadap masalah sangat beragam dan tidak jarang menimbulkan konflik. Yang ketujuh ada teori transformasi konflik, yang dimana disebabkan karena ketidakseleraan atau ketidaksetaraan atau ketidakadilan dan diskriminasi. Yang kedelapan ada teori psikodinamika, di mana dikatakan psikodinamika karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kesembilan ada teori permainan, suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengembalian keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Yang terakhir ada teori sistem. Yang pertama ada perbedaan pendapat, yang kedua benturan fungsi dan tugas, yang ketiga perebutan sumber daya, yang keempat persaingan antar subsistem, yang kelima perbedaan latar belakang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tentangkan mengenai materi teori konflik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.